Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, wherever you are. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dia itu adalah Yesus Kristus. Acara ini berisikan kontemplasi atau perenungan atas kata-kata Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Namun tetap relevan di sepanjang masa dan tetap berkuasa untuk mengubah kehidupan manusia, memulihkan kehidupan manusia. Now, get your message. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan kata-kata Yesus yang saya kutip dari Matius pasal 4 ayat 4. Bunyinya demikian. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sahabat, minggu yang lalu dalam episode yang lalu kita berbicara dan merenungkan tentang satu peristiwa. Dan secara singkat itu yang terjadi adalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes. Dan pada saat itu banyak orang datang dari berbagai kalangan. Mereka datang dan mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis tentang pertobatan, pengampunan dosa, penyucian hidup, dan seterusnya. Tiba-tiba datang Yesus Kristus minta dibaptis, dan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Pada saat Yesus dibaptis, saat itulah ada suara dari atas. Suara Allah yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Suara itu didengar oleh publik Israel, orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Itu peristiwa pada waktu yang lalu. Dan itu merupakan starting point pelayanan Yesus. Yohanes selesai, dia sudah sampai pada puncaknya untuk memperkenalkan Yesus. Dan Allah sendiri mendeklarasikan dan memproklamasikan anak tunggalnya kepada khalayak. Dan sekarang sudah waktunya Yesus mengambil kesempatan atau memulai pelayanan sesuai dengan tugas pengutusan dari Allah Bapa untuk dia datang ke dunia ini. Nah, apa selanjutnya setelah itu? Ternyata yang Yesus lakukan pertama-tama setelah dibaptis adalah dia pergi ke padang gurun Yudea. Padang gurun Yudea itu luasnya, ini di Palestina, luasnya itu 13.000 kilometer. Cukup luas. Itu 55% dari seluruh luas wilayah Palestina. Nah, ini padang gurun. Ya, tentu saja tidak sama dengan sekarang. Pada zaman itu padang gurun. Yesus ke sana diceritakan oleh para penulis kitab Injil, dia ke sana dalam pimpinan Roh Kudus. Disuruh oleh Roh Kudus, Roh Allah. Jadi Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun dengan tujuan dicobai oleh iblis. Bayangkan. Jadi Yesus memulai pelayanannya, tetapi sebelumnya dia harus diberi kesempatan untuk dicobai oleh iblis. Nah, Yesus ke padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Di sana dia tidak makan, dia tidak minum apa-apa. Dan padang gurun kita bisa membayangkan seperti apa. Di sana kalau kita mempelajari seluruh kisah, kita akan paham bahwa Yesus datang ke padang gurun. Tentu dia memanfaatkan waktu ini dengan baik. Pertama, ini waktu yang sangat bebas hambatan untuk dia berdoa, berdialog dengan Allah Bapanya yang di surga tentang pelayanan yang segera akan dimulai. Doa, berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan tentang apa yang harus dia buat, apa-apa yang akan datang.
Ini juga merupakan kesempatan dia mengatur dengan baik, yaitu perencanaannya, apa yang harus dia buat, tahap demi tahap, dan seterusnya. Ini merupakan persiapan diri Yesus sendiri. Tetapi ini juga merupakan kesempatan di mana secara fisik dan mental Yesus disiapkan. Bayangkan, 40 hari tidak makan, tidak minum. Ketahanan tubuhnya, ketahanan fisiknya juga dibutuhkan untuk dipersiapkan. Nanti kemudian hari, kalau dia tidak makan 3 hari, 4 hari, itu no problem. Dia sudah punya pengalaman 40 hari tidak makan, tidak minum. Dan dia tetap harus bertahan sampai akhir dari masa persiapan itu. Dan yang terakhir, nah ini yang merupakan tujuan utama. Setelah dia selesai semua itu, tentu saja dia dalam keadaan sangat lapar dan haus. Tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Nah, di sini iblis muncul. Iblis muncul tidak jelas, tidak diketahui apakah dia muncul dalam satu sosok manusia yang bisa dilihat, diraba. Tidak diketahui. Atau hanya satu suara saja. Dan suaranya itu seperti apa? Juga tidak jelas. Tetapi saya membayangkan bahwa suara itu datang dari luar Yesus yang coba menyentuh pikiran Yesus. Nah, apa yang dikatakan oleh iblis dalam pencobaan? Yang pertama, karena Yesus sudah tidak makan selama 40 hari, tidak minum, maka dia sangat lapar dan haus dan sangat lemah. Keadaan atau kondisi fisik Yesus ini menjadi pintu masuk, menjadi jalan masuk. Sasaran iblis bukan pada tubuh Yesus, bukan. Walaupun dia dalam keadaan lemah. Kelemahan tubuh ini dipakai iblis sebagai jalan masuk. Tetapi yang disasar, yang dibidik oleh iblis pada Yesus adalah kuasa Yesus. Kekuasaan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Semua diberikan untuk menjalankan tugasnya. Jadi kekuasaan yang ada, kekuasaan Allah yang ada di dalam diri Yesus, ini yang dibidik oleh iblis. Jadi bukan dia membidik tubuh Yesus. Soal lapar, makan supaya kenyang, tidak. Yang dia bidik adalah kekuasaan. Karena apa? Iblis bilang, engkau dapat mengubah batu-batu ini menjadi makanan. Dan engkau bisa makan itu. Supaya engkau tidak lapar. Supaya engkau kuat. Jelas kan? Jadi dia tahu bahwa dalam diri Yesus itu ada kuasa yang bisa mengubah batu-batu menjadi roti-roti macam-macam. Dimakan dengan lahap. Yesus tentu saja kenal motivasi dan cara berpikir iblis. Dan dia tidak gubris dengan itu. Dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti. Tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ini. Jadi kata-kata Yesus ini merupakan satu perlawanan. Iblis mengutip firman Allah untuk mencoba merayu dan mengalahkan Yesus. Tapi Yesus mengambil firman Allah. Bahwa firman Allah ini lebih penting dari soal makan dan minum. Perlawanan ini terjadi satu pertempuran 1 lawan 1. Ya. Tidak ada orang lain di situ. Yang ada hanya 2. Yaitu iblis yang datang menggoda. Dan Yesus yang sudah ada selama 40 hari di sana. Bayangkan itu. Tapi apa yang dia perbuat Yesus? Sekarang kita perhatikan. Yesus tentu tahu, sadar bahwa dia dalam keadaan lapar dan haus. Dan ini merupakan kondisi yang penting. Supaya dia tidak mati, dia harus makan. Dan di dalam diri dia memang ada kuasa untuk berbuat apa saja. Bahkan bisa memerintahkan malaikat-malaikat Allah Bapa minta supaya datang melayani dia. Tapi bukan itu yang dia buat. Karena sekarang dia tahu dia berhadapan dengan iblis. Pertarungan ini kalau dimenangkan oleh iblis, maka nasib manusia dan dunia tidak tahu akan seperti apa. Yesus harus menang dan Yesus tidak mungkin kalah. Nah, apa yang harus diperhatikan di sini pada diri Yesus? Dia lihat
bahwa antara kebutuhan fisik yang cukup menekan, mendesak, penting, harus demi hidup, demi ketahanan hidup, dan kekuasaan yang bisa dia gunakan, ada satu ruang. Ruang ini adalah ruang yang kalau kita pakai dalam bahasa keren kita pada saat ini, abuse of power. Penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Bapa untuk melakukan apa yang menyenangkan atau memenuhi kebutuhan fisik. Tetapi pada saat yang sama, kalau Yesus menggunakan kuasanya untuk mengubah batu-batu menjadi roti, itu bukan persoalan dia memberi diri, memelihara diri supaya tidak mati, tetapi dia menuruti kemauan iblis. Nah, kepekaan ini penting. Sahabat, ada 3 kata penting di dalam kata-kata Yesus tadi. Manusia, roti, dan Allah, firman Allah. Manusia, kita ini mempunyai 3 dimensi dalam kehidupan kita ini. Dimensi fisik, jasmani, dimensi psikis, masuk itu lebih dalam lagi, ya, yang menyangkut emosi kita, perasaan kita seperti apa. Dan ada dimensi yang terdalam, yaitu dimensi rohani, di mana roh ini pusat, di mana roh kita berdiam. Nah, bagaimana kita mengenal roh kita? Itu ada di dalam pikiran kita. Seluruh tubuh kita ini dengan otak yang merupakan pusat sentral, ini kalau saya analogikan dengan keadaan kita sekarang, misalnya kita semua memakai komputer. Maka seluruh tubuh dengan segala kemampuan, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, itu semua, dan otak, semua ini adalah hardware. Hardware ini tidak mungkin berfungsi kalau tidak ada software. Dan pikiran yang ada di dalam roh, itulah software. Jadi kalau roh ini dicabut, maka tubuh ini habis, mati, tidak berdaya. Tapi kalau roh itu masih ada di dalam, maka software ini berguna dan ada pikiran. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa iblis menggoda kita, sebenarnya dia datang menggoda pikiran kita. Karena segala sesuatu mulai dari sana. Semua yang lain soal keinginan fisik, keinginan tubuh, kesenangan, entertainment, dan segala yang senang-senang yang kita tahu ada dalam dunia ini, semua itu hanya alat. Itu adalah pintu masuk. Tapi yang dia mau mengubah kita adalah pikiran kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita melihat ada perbedaan antara roti dan firman Allah. Makanan sehari-hari ini dan firman Allah perbedaan. Kalau makanan sehari-hari ini untuk mempertahankan supaya tubuh ini bisa bertahan. Tapi roh itu mempertahankan untuk satu ketahanan hidup yang kekal. Dan seterusnya. Maka mengapa pentingnya Yesus katakan ini, dan kata-kata Yesus ini kita harus ambil di dalam hidup kita. Yaitu roh ini harus diberi makan. Maka pentingnya roh ini diberi makan. Tetapi apa makanan roh? Makanan roh itu adalah firman Allah. Jadi jikalau kita masuk di dalam pencobaan, ya, kadang-kadang memang Tuhan memimpin kita ke dalam pencobaan. Kadang-kadang kita membawa diri ke dalam pencobaan. Kita membuka ruang pada waktu kita berespons terhadap godaan-godaan yang datang, entah itu godaan keuangan, godaan soal kekuasaan, godaan soal seks dan lain-lain. Semua itu datang dari luar. Tapi pikiran kita menyambutnya atau tidak. Pikiran kita telah diterangi, roh kita telah diterangi untuk melihat, oh ada godaan. Nah, apa yang diambil dalam pikiran kita? Sebuah keputusan untuk membuka ruang yang rawan yang saya katakan itu tadi, atau menutupnya rapat-rapat seperti Yesus. Tapi lebih banyak orang, atau barangkali dalam kelemahannya, dia justru berdialog di sini. Ruang yang khusus ini menjadi bidikan iblis. Sehingga ruang ini kita membukanya perlahan-lahan,
serangan iblis masuk lagi, berdamai di situ, berdialog, makin lama terbuka, makin lama terbuka, makin lama terbuka. Dan akhirnya kita mengambil keputusan dengan sadar. Kita tahu ada firman Allah, tetapi kita melawannya. Kita tahu ada firman Allah melarang, tapi kita tidak pusing. Dan kita tahu bahwa itu godaan yang jahat dan berakibat jahat, tapi kita mengambil itu. Keputusan kita. Nah, keputusan Yesus untuk tidak berkompromi dengan iblis. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menghidupkan dia. Apakah ini juga akan menjadi keputusan kita setiap kali kita berhadapan dengan godaan atau kita membukanya perlahan-lahan? Banyak orang atau siapa saja bisa mempunyai godaan, stimulans dari luar non-stop setiap detik. Tapi kita punya roh. Kita punya pikiran yang telah dibarui, yang telah dimiliki, yang kita sudah miliki nilai-nilai iman Kristen, itulah yang dipakai. Jikalau kita tidak pedulikan itu, maka kita semakin membuka diri kepada godaan iblis. Dan satu saat kita akan makin lama makin lemah. Dan kita tidak punya kekuatan apa-apa lagi, maka kita akan mengambil keputusan mengikuti apa kemauan iblis. Sama seperti Adam dan Hawa. Dan kita melakukan itu bukan karena kita tidak sadar. Kita tahu ini baik, ini tidak baik. Kita tahu ini firman Allah, ini adalah godaan iblis. Tapi kita dengan sengaja memilih untuk menolak firman Allah, mengambil apa yang datang dari iblis. Seharusnya kita menolak apa yang datang dari iblis dan mengokohkan firman Allah dalam diri kita. Inilah kemenangan. Baiklah saudara, sampai di sini dulu jumpa kita. Kiranya renungan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message and see you next time.